Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran kita hari ini 7 Desember 2023 berjudul Membaca Jejak Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Allah, sebagai umat pilihan yang dikasihi oleh Bapa, pasti ada momen-momen penting yang Tuhan izinkan kita alami atau kita jalani, yang melaluinya Tuhan mau mengarahkan kita kepadanya atau mengarahkan kita kepada rencananya yang agung, besar, dan mulia. Maka kita harus dapat menangkap dan menggunakan momen itu dengan benar. Yusuf anak Yakub mengalami puncak penderitaan bukan hanya pada waktu ia dibuang ke dalam sumur atau pada waktu ia dijual menjadi budak, melainkan ketika ia masuk ke dalam penjara dengan tuduhan hendak memperkosa istri Tuan Potifar yang adalah pejabat Firaun. Pada saat itu, langit hidup Yusuf menjadi rubuh. Masa depan hidup anak Yakub ini seolah gelap gulita. Tetapi ternyata itu momen penting, momen yang Tuhan izinkan dialami Yusuf untuk mengangkatnya, yang kemudian menjadi awal dari keselamatan seluruh keluarga Yakub. Dan perjumpaan Yakub dengan anak kesayangannya ini, Allah memiliki banyak jalan, dan jalan-jalannya sering tidak kita pahami. Tetapi Allah tidak pernah mendatangkan kecelakaan kepada kita, sebab rancangan-rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Kemudian dalam kitab Yeremia ditulis, Daud mengalami puncak penderitaan bukan hanya pada waktu dia menghadapi Goliat, tetapi ketika nyawanya seperti telur di ujung tanduk, sebab ia dikejar, diburu nyawanya oleh Saul. Dia dilawan oleh bangsanya sendiri. Semua pasukan Saul memburu nyawanya. Seorang anak gembala menghadapi raja dengan ratusan tentara atau prajurit. Tetapi ternyata itu momen bagi Daud sebagai latihan untuk suatu saat dia menjadi raja Israel. Demikian pula dengan gua singa yang dialami Daniel dan dapur perapian yang dinyalakan atau dipanaskan 7 kali lipat bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itulah momen-momen yang mengubah hidup mereka. Setiap kita pasti memiliki momen dalam perjalanan hidup. Kalau kita bisa membaca jejak Tuhan di dalam hidup kita, pasti momentum yang Tuhan izinkan kita alami atau kita jalani, yang mengarahkan kita kepada Tuhan, kepada kemakmuran Tuhan, bukan kemakmuran dunia. Momentum yang mengarahkan kita kepada penggenapan rencana-rencana Allah yang indah bagi kemuliaan namanya dan bagi keindahan hidup kita. Coba kita renungkan peristiwa-peristiwa hidup yang pernah kita alami, yang sebenarnya itu merupakan panggilan Tuhan untuk mengarahkan kita kepada rencana agungnya. Kalau kita telah menyia-nyiakan momentum ini, mari kita berbalik. Masih ada kesempatan selama kita masih memiliki kehidupan ini, selama jantung kita masih berdetak. Banyak orang yang menyia-nyiakan momentum berharga yang merupakan berkat kekal yang Allah berikan itu, sehingga hidupnya tidak mengalami perubahan secara signifikan, tidak mengalami perubahan yang berarti. Rencana-rencana agung Allah yang didesainnya tidak tergenapi dalam kehidupan kita. Mari kita periksa hidup kita dengan lebih teliti. Sebab kalau kita menyia-nyiakan momentum yang berharga itu dan tidak memperoleh apa-apa, bahkan tidak jarang yang malah menjadi lebih menjauh dari Tuhan, momentum itu tidak terulang lagi. Ingat, momentum itu mahal. Itu kasih karunia. Itu berkat abadi yang Allah sediakan. Jangan kita sia-siakan. Malah tidak jarang kekecewaan yang kita alami itulah yang membuat kita bertanya-tanya,
kekristenan yang benar itu bagaimana? Guncangan hidup ini membuat kita meragukan kekristenan yang kita jalani, yang kita warisi dari pendahulu-pendahulu dengan semua doktrin dan pengajaran yang sudah kita serap melalui pikiran dan memenuhi pikiran. Maka ketika kita mulai memasuki ruang sepi, ruang doa, melewati malam-malam panjang duduk diam di kaki Tuhan, juga dalam kekecewaan yang kita alami, sejatinya itulah momentum penting yang membuat hidup kita mulai berubah. Ternyata kekristenan yang kita jalani belum kekristenan standar yang diajarkan Tuhan Yesus. Hidup kita terkoneksi dengan tokoh-tokoh teologi yang kita pelajari, tetapi tidak terkoneksi dengan Tuhan. Emosi kita terkoneksi dengan seremonial gereja karismatik yang memeras perasaan, membangkitkan emosi spontan. Kadang-kadang kita merasa begitu diurapi, tetapi kalau jujur seringkali itu hanya sebuah luapan dari emosi yang dibalut dengan pengertian seakan-akan kita berjumpa dengan Tuhan. Sebab orang-orang yang terkoneksi dengan Tuhan pasti memiliki kegentaran yang dahsyat, dan ia tidak bisa hidup dalam dosa. Kesucian Allah akan mengejar dan menghanguskan dirinya. Allah itu bisa dirasakan dan dialami jika kita serius membangun hubungan dan interaksi dengan Dia. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang membangun interaksi dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.